Oke, kita lanjutkan. Jadi pertama tadi kita siapkan dulu massa gelatinnya, terus siapkan massa isinya atau inner fill. Kemudian kita lakukan enkapsulasi, baru dikeringkan, tumbling drying dan tray drying. Kita lihat prosesnya ya. Please change the pace of installation. The biggest advantage is no need to move cooked gel mass into holding tank from gelatin leader. Sekarang kita mau buat dulu massa gelatinnya. Massa gelatin formulanya kayak yang tadi sudah disebutkan ya. Ada gelatin, plasticizer, air, dan bahan tambahan lain. Out tank from one pot and go to encapsulation directly. Okay, let's see what's going on. As you can see, kita masukin air, plasticizer, dan gelatin. Masukinnya di vakum. Bagian dalam itu pertama diaduk dulu dan dipanaskan. Dipanaskannya biasanya suhu 60 derajat Celcius, jadi nanti si gelatinnya kan tadi bentuknya serbuk ya. Jadi dia akan meleleh di suhu 60 derajat Celcius. Nah, selama proses mixing, dia itu di vakum. Jadi kan, kalau misalnya kita mengaduk suatu bahan, terus bahannya itu cukup kental, biasanya selama proses mixing itu akan ada udara yang terjerap di bagian dalam larutan kental tadi kan. Makanya harus divakum, biar si udaranya itu tertarik ke atas, jadi tidak diam di dalam cairan yang kental tadi. Karena kalau ada udara yang tersisa, nanti pada saat proses enkapsulasi, lapisan gelatin yang kalian bentuk itu bolong-bolong. Ada bekas-bekas sisa gelombang udaranya. Nah, dilakukan proses pemvakuman atau deaeration ya. Tadi deaerasinya itu beberapa kali. Nah, ini gelembungnya ketarik ke atas. Nah, udah selesai masak gelatinnya. Terus didiamkan, di-aging. Jadi didiamkan, suhunya tetap dijaga 60 derajat ya, sampai proses enkapsulasi. Tujuannya itu untuk menstabilkan si gelatinnya. Jadi biasanya kita bikin gelatin hari ini, misal proses enkapsulasinya itu jaraknya 1 hari karena menunggu aging gel mass ini. Sekarang kita bikin inner fill-nya, bikin larutan atau suspensi obatnya. This UFM equipment is also internally equipped with devices for medicine preparation. As the highlight technology is 1,600 RPM ultra high-speed Homer mixer equipped, this Homer mixer could crush particles and mixing compound finely and evenly. Now, let's see how it is working virtually. Ceritanya ada airnya dan zat aktif dan lain-lain lah pokoknya. Hanya di mixing. Di mixing dan di vakum tadi sama untuk menghilangkan gelembung udaranya.
Ini proses pembuatan larutan atau suspensi biasa. Nah, sekarang kita udah punya 2 tangki kan, tangki gelatin dan tangki si obatnya. Kemudian kita lakukan enkapsulasi. Nah, ini alatnya seperti ini. Nah, dari saluran gelatin ke mesin enkapsulasi ini harus ada band penangas. Karena gelatinnya harus tetap dijaga pada suhu 60 derajat Celcius. Kalau suhunya turun, nanti dia akan mengeras. Mengerasnya kan kita maunya di mesin enkapsulasi ya. Jangan sampai dia mengeras di jalur. Ya. Kita masukin kompres airnya agar si gelatinnya terdorong masuk ke jalur tadi. Nah, ini gelatinnya masuk ke sini. Ini namanya spreader box. Nah, kemudian dia ada sensornya. Kalau spreader box-nya sudah penuh, si hostnya akan menutup. Kalau udah kosong lagi, dia bakal narik lagi. Nah, gelatinnya itu akan disebarkan di drum roll di sini. Drum yang ini tuh suhunya 13-14 derajat. Jadi otomatis gelatinnya akan memadat di sini. Nah, kemudian dia masuk ke sini dan ke sini. Nah, lihat di sini. Dia itu ada 2 ya, spreader box-nya ada 2, cooling drum-nya ada 2. Kemudian dia akan menjadi 2 lapisan gelatin yang akan bersatu di tengah sini. Makanya sangat memungkinkan membuat soft gel dengan 2 warna. Jadi bisa salah satunya diberikan warna. Misalnya yang ini mau merah, yang ini kuning. Tuh. Sangat memungkinkan. Wedge down. Tadi dia bilang kan wedge down. Wedge itu ini, yang hitam ini. Dia akan mengalirkan inner fill-nya atau si cairan obatnya. Nah, mulailah keluar si kapsulnya. Keluar kapsulnya itu gara-gara udah nggak ya di sini. Oke, nggak ada di sini. Keluar kapsulnya itu prosesnya seperti ini. Nah, ini bentuk aslinya, mesin aslinya. Ini tadi ya, lapisan gelatinnya. Halaman berbahaya pula aneh.
Nah, ini namanya die roll. Bentuknya ini, bentuk dan ukurannya menyesuaikan soft gel seperti apa yang akan kita buat. Jadi kalau ini bentuknya oval ya. Nah, di sini wedges tadi akan mengeluarkan cairan obatnya. Kemudian dia akan bersatu dengan si dengan si lapisan gelatin tadi dan akan terisi oleh cairan obat yang dikeluarkan oleh wedges ini. Kemudian dua die roll ini bersatu, dia akan memberikan pressure atau tekanan. Nah, seperti ini. Ini hasil akhirnya. Kemudian di sini ada sikat agar dikeluarkan soft gel yang sudah terbungkusnya. Ini gelatin yang dihasilkan. Oke, itu proses enkapsulasinya. Setelah proses enkapsulasi adalah proses pengeringan. Pengeringannya ada dua, ada tumbling drying dan ada tray drying. Ini tumbling drying, seperti ini bentuknya. Jadi soft gelnya masuk ke dalam sini, ke dalam tumbler. Dia akan berputar, di dalamnya ini berhembus udara kering. Sehingga dia akan menguapkan air yang ada di dalam soft gel. Air yang ada di cangkang soft gel. Kemudian ini dikeluarkan soft gel yang sudah dikeringkan, kemudian disimpan di dia simpan di tray. Ini nggak perlu. Nah, tadi disimpan di tray seperti ini. Traynya kemudian dimasukkan ke dalam ruangan dengan RH rendah dan suhu yang mungkin sekitar 37-40-an ya, untuk pengeringan lebih lanjut, agar pengeringannya lebih sempurna. Ada yang mau ditanyakan dulu dari yang video? Oke. Belum, Bu. Tadi ini prosesnya ya. Pertama ditimbang dulu komponen gelatinnya, kemudian dimasukkan ke dalam melting tank. Kalau tadi yang di video itu menggunakan vakum, tapi kalau tidak menggunakan vakum, sebenarnya ada manhole-nya di sini. Ada pintu yang bisa dibuka tutup untuk memasukkan barang. Kemudian di vakum, vakumnya tadi 29,5 Hg pada suhu 80 atau 60 derajat, bisa disesuaikan saja. Kemudian dilakukan proses pencampuran dan pelelehan, dan deaerasi atau penghilangan gelembung udara. Setelah deaerasi, aging ya, jadi pendiaman agar si gelatinnya matang dengan sempurna selama semalaman. Ini kurang lebih bentuk aslinya. Ini gelatin sebelum dilelehkan, dan ini ketika sudah dimasukkan ke dalam tangki untuk pelelehan. Inner fill-nya penyiapannya sama saja seperti kita membuat solution, suspension, ataupun cairan lainnya, ataupun semi-solid lainnya. Tapi perlu diingat bahwa pH-nya kalau bisa di bawah 7,5. Karena dia beresiko untuk menimbulkan cross-linking. Jadi cross-linking itu nanti dia akan berikatan dengan cangkang gelatin, sehingga cangkang gelatin kalian itu akan lebih sulit untuk hancur di dalam air. Padahal kan soft gel ketika masuk ke dalam tubuh, ya dia harusnya tetap hancur ya kurang dari 30 menit. Cross-linking ini bisa menyebabkan waktu hancurnya jauh lebih lama. Kemudian hindari juga komponen inner fill yang mengandung gugus aldehid, karena dia juga akan beresiko untuk menimbulkan cross-linking. Pastikan inner fill-nya homogen, bebas dari udara, dan dapat mengalir dengan gravitasi. Karena tadi kan dari wedge
ke proses enkapsulasinya itu mengandalkan gravitasi. Jangan lupa dicek juga stabilitas fisik dan kimianya terlebih dahulu. Kurang lebih proses enkapsulasinya tadi sudah dijelaskan. Ini ya tadi kurang lebih seperti ini gelatinnya. Berisi gelatin turun masuk ke dalam spreader box. Spreader box nanti akan mengeluarkan gelatinnya ke dalam cooling drum. Cooling drum ini suhunya 13-14 derajat Celcius. Kemudian dia masuk ke sini. Di sini ada oil roll, dilubrikasi biar nggak lengket gelatinnya. Kemudian masuk ke dalam sini di antara dua die roll. Untuk inner fill-nya masuk dari sini, kemudian masuk ke wedges, dilakukan enkapsulasi di sini. Dua die roll ini saling bersatu, memberikan pressure, sehingga nanti akan jadi soft gel-nya. Ini juga kurang lebih sama, ini hanya lebih detail nama-namanya, cooling drum, cooling fan, dan lain-lain. Nah, selama proses enkapsulasi ini ada parameter yang harus dicek, atau kita sebut dengan IPC, in process control, jadi parameter yang harus dicek selama proses produksi. Yang pertama adalah ketebalan dari si sheet gelatinnya, dari si lapisan gelatinnya. Caranya dengan menggunakan gauss seperti ini. Kemudian bobotnya, jadi bobot dari soft gel yang dihasilkan itu harus dicek untuk rentang waktu tertentu, misalnya lama proses enkapsulasi itu 1 jam. Kalian lakukan pengecekan setiap 10 menit gitu misalnya. Caranya tinggal diambil soft gelnya, kemudian ditimbang utuh, kemudian dikeluarkan isinya, dicuci bersih menggunakan alkohol, dan ditimbang kembali cangkangnya. Net kontennya berarti tinggal soft gel utuh dikurangi bobot cangkang. Itu untuk memastikan bahwa isinya sesuai, sehingga nanti dosis yang dihasilkannya pun sesuai. Kemudian selain itu harus dicek seal-nya. Tadi kan menyatukan dua lapisan gelatin ya. Dia di seal-nya dengan pressure yang dihasilkan oleh die roll. Harus dilihat seal-nya beneran rapat atau tidak, atau lurus atau tidak. Biasanya dilihat di bawah mikroskop. Ini seperti ini ya, kalau kita lepaskan si wedges itu. Ini wedges, di bagian bawahnya ini ada lubang-lubang yang akan mengeluarkan si cairan obatnya tadi, atau ini. Ini die roll. Seperti inilah ya, kurang lebih. Ini si gelatinnya. Isinya di sini. Nah, kapasitas produksi atau berapa sih jumlah soft gel yang dapat dihasilkan per satuan waktunya? Itu sangat tergantung dari ukuran dice-nya. Semakin besar ukuran dice-nya, maka persatuan waktu soft gel yang dihasilkan lebih sedikit, ya kan? Karena ini misalnya kecil-kecil gini nih, sekali berputar dia bisa dihasilkan berapa soft gel. Tapi kalau misalnya dice-nya ini besar-besar, sekali berputar kan dia akan lebih sedikit ya. Kemudian kecepatan mesinnya. Nah, kecepatan berputar si die roll itu bisa kita tentukan. Dan karakteristik fisik dari si inner fill, dari obat yang akan kita enkapsulasi. Apakah dia mudah mengalir atau tidak, kemudian dia mengandung partikel yang kasar atau tidak. Karena kalau dia mengandung partikel yang kasar atau sulit untuk mengalir, dia bisa nyangkut di lubang-lubang yang kecil ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ya, kita lanjut dulu. Ini tadi primary drying atau tumbling drying ya, bentuknya seperti ini. Ini ada bagiannya. Hasil dari primary drying ini biasanya kita mampu untuk menghilangkan air sebanyak 60-70%. Tumbling drying ini dilakukan pada ruangan dengan temperatur 21-24 derajat Celcius, jadi cukup agak dingin, agak sejuk di ruangannya itu, dengan RH 20-30%.
hasil akhir dari soft gelnya 6-10% air. IPC yang dilakukan selama proses tumbling drying ini, pertama jelas kadar airnya, kemudian ketebalan dari si soft gelnya, rupture test. Jadi rupture test itu untuk melihat kekuatan dari soft gelnya. Karena kalau terlalu kering nanti soft gelnya bisa jadi rigid. Kalau rigid nanti dia mudah pecah. Dan yang terakhir adalah efeknya ketika kita masukkan ke dalam temperatur yang dingin, freezing, dan temperatur yang tinggi atau stress condition. Untuk yang secondary drying tadi seperti ini kan ya, dia dimasukkan ke dalam tray-tray seperti ini, kemudian tray-nya dimasukkan ke dalam ruangan. Kalau misalnya tray-nya tidak terlalu banyak, bisa juga dimasukkan ke dalam sejenis oven seperti ini. Pada intinya di situ ada udara kering yang mengalir. Dialirkannya menggunakan fan, menggunakan kipas. Sirkulasi udara keringnya biasanya 200 sampai 2000 feet per menit. Sebentar ya. Ada yang Oke, 200 sampai 2000 feet per menit ya. Ukuran tray-nya sebenarnya bebas, tapi biasanya 4 sampai 8 square dengan ketinggian atau kedalaman 0, sampai 4 inci. Yang seperti ini disebutnya tray, kemudian kalau dimasukkan ke dalam seperti oven ini namanya truck. Jadi kita sebut tray and truck. Truck ini ya. Ini tidak perlu. Oke, ini ruangannya. Biasanya fasilitas soft gel itu tersendiri. Kalau di industri berpisah dari fasilitas tablet maupun liquid ataupun semi solid, karena tadi dia itu biasanya RH-nya lebih rendah karena cangkang kapsul itu dia humid, maksudnya higroskopis, dia sensitif terhadap humid. Nah, biasanya berurutan sesuai dengan prosesnya. Jadi di sini ada ruang timbang, kemudian ruangan untuk menyimpan material, kemudian di sini ada ruangan untuk pembuatan medisin, untuk pembuatan obatnya. Di sini ada ruangan untuk pembuatan gelatin. Seberangnya ruang untuk proses enkapsulasi, drying, inspeksi, dan packaging. Kemudian yang terakhir adalah ruangan untuk menyimpan final product atau produk akhir. Jadi inline ya, semuanya satu lajur. Jadi nggak bolak-balik, misalnya bikin gelatinnya di sini, bikin medisinnya di sini, enkapsulasinya di sini, kemudian misalnya packagingnya di sini, wasting time, buang-buang waktu, dan adanya resiko cross kontaminasi kalau tidak satu lajur seperti itu. Oke, evaluasinya itu yang pertama dari segi formula kita harus cek bahan-bahan yang ditambahkan sesuai atau tidak dengan Perkab BPOM nomor 17 tahun 2019 dan nomor 32 tahun 2019. Di situ ada jumlah maksimal bahan yang boleh ditambahkan di dalam soft gel. Ada 3 hal, ada pewarna, ada titanium dioxide, dan ada pengawet. 17 tahun 2019 itu rasanya ketika soft gel itu digunakan untuk penghantaran bahan alam, yang nomor 32 itu ketika soft gel dilakukan untuk penghantaran obat dan suplemen. Jadi harus cek di situ. Dan Perkab BPOM ini cukup sering pergantiannya. Rasanya per 2 tahun dia selalu ganti. Jadi kita harus cek terus-terusan apakah formula kita masih sesuai dengan atau tidak. Kemudian cek waktu hancur. Jadi caranya tinggal dimasukkan ke dalam alat waktu hancur. Medianya itu biasanya air dengan suhu 37 derajat Celcius. Hasilnya soft gel kita harus dapat hancur atau melarut dalam waktu kurang dari 30 menit. Karena serem kan ya kalau misalnya kurang dari 30 menit, terus misalnya kalian pup gitu, terus keluar cangkang kapsulnya, kan ngeri ya. Terus uji disolusi ini tidak boleh dilakukan, boleh tidak, tergantung dari
requirement-nya, dari persyaratannya. Karena misalnya kalian membuat soft gel yang isinya amoxicillin sama soft gel yang isinya ezetimibe misalnya, itu bisa beda persyaratannya, tergantung dari monograf. Kemudian variasi bobot, jelas itu pasti dicek karena terkait dengan dosis. Kemudian konten uniformity, jadi keseragamannya. Kemudian moisture content, kandungan airnya. Heavy metal itu apa? Logam berat ini harus dicek. Mikroba, karena dia di cangkangnya mengandung air. Dan yang terakhir aflatoksin. Aflatoksin ini dicek kalau misalnya kalian menggunakan bahan-bahan dari alam biasanya. Kalau semuanya sintetik, tidak diminta sih untuk melampirkan nilai aflatoksin. Dan yang terakhir adalah studi stabilitas. Jadi kalian harus melakukan uji stabilitas. Yang dicek selama stabilitas itu yang jelas kadar, kemudian kadar air, karena kadar air itu bisa fluktuatif ya selama penyimpanan. Kemudian sifat fisiknya, sifat fisik pada stress condition. Jadi kita taruh di kulkas atau di freezer, suhunya minus 20 selama 24 jam, kemudian simpan di 60 derajat Celcius selama 24 jam. Begitu terus sampai 3 kali siklus. Hasilnya, soft gelnya harus masih tetap stabil. Dan yang terakhir adalah organoleptik. Nah, soft gel ini, bentar ya, azan.
Oke, lanjutkan. Kemasan untuk soft gel itu macam-macam. Bisa gelas, bisa botol plastik, bisa juga strip atau blister. Pada intinya, gunakanlah kemasan yang mampu untuk menahan permeasi humid atau kelembapan udara, karena cangkang kapsul itu tadi lagi dia sifatnya higroskopis dan cenderung melunak atau bahkan bisa ada yang sampai mencair ketika terkena lembab. Jadi kalau misalnya pakai plastik, gunakanlah plastik yang cukup kuat untuk menahan permeasi itu. Kalau gelas kan dia pasti ya memiliki tingkat permeasi yang kecil terhadap RH. Strip dan blister juga sama, gunakanlah misalnya yang tipenya aklar atau tipe polyethylene yang high density, dilihat dari laju transmisinya. Keuntungan dari pembuatan soft gel itu tadi yang pertama CU-nya, dia toleransinya kurang dari 3%. Kita mengacunya pada proses pembuatan rotari ya. Kemudian safety terhadap safety dari operatornya, karena si inner fill-nya itu ada dalam bentuk sediaan liquid ataupun semi solid. Beda dengan proses pembuatan tablet. Kalau tablet kan dalam bentuk hablur ya, jadi dia beresiko untuk terbang-terbang di udara dan si operatornya terpapar terhadap serbuk zat aktif tersebut tinggi. Jadi lebih tidak aman kalau tablet. Kalau yang soft gel ini cenderung lebih aman. Kemudian untuk stabilitas obat-obat yang peka terhadap oksigen bisa ditingkatkan stabilitasnya karena dia terlindung di dalam cangkang. Bioavailabilitasnya sangat tergantung dari sifat dari cangkang kapsulnya. Kemudian yang paling menonjol adalah kemampuannya dia dalam memasking atau menutupi baik itu bau ataupun rasa. Karena kita hanya merasakan cangkang soft gelnya saja kan di mulut. Dia pecahnya akan di lambung ataupun di usus. Dan release profile-nya. Jadi pelepasan obatnya itu bisa kita modifikasi apakah mau immediate, delay ataupun sustain. Kerugiannya mahal jelas karena kita harus memproduksi cangkang kapsul. Sedangkan pada proses pembuatan tablet kan tinggal dicetak saja ya. Kalau ini kita harus bikin cangkang kapsulnya. Kemudian dari segi kecepatan produksi pun belum ada mesin enkapsulasi yang mampu menandingi kecepatan mesin cetak. Jadi secara kecepatan produksi masih jauh lebih lambat dibandingkan kita membuat tablet. Kemudian ukurannya, dia karena tidak dikempa, cenderung ukurannya lebih besar. Itu nanti resiko di esofagus dan juga mahal dalam hal penyimpanan maupun distribusi karena dia butuh space yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah tadi humidity ya. Sifatnya dia higroskopik, jadi dia peka terhadap humidity, baik pada proses produksi, jadi ruangan produksinya harus kita jaga sedemikian rupa, kadar kelembapan udaranya, kemudian juga ruang penyimpanannya, dan kemasannya jadi harus lebih spesifik mau yang mana. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang kurang jelas? Cek, terdengarkah? Terdengar, Bu. Oke, sudah cukup jelas Bu, semuanya? izin bertanya. Boleh. Izin bertanya boleh, Bu.
itu di bagian pewarnaan gelatinnya itu kan menggunakan titanium dioksid ya, Bu? Iya. Ada bagian, ya itu kenapa pakai titanium dioksid, Bu, di samping dengan menggunakan pewarna lain gitu? Saya kan titanium dioksid itu seperti tabir surya gitu ya, Bu? Iya, atau iya. bukan ya, Bu? Iya, jadi titanium dioxide itu sebenarnya lebih ke opacifier. Jadi dia membentuk si gelatinnya itu menjadi opak. Itu untuk menghalau sinar UV masuk ke dalam cangkang kapsulnya. Karena kalau misalnya dia tidak ditambahkan opacifier, hanya ditambahkan pewarna, bentuknya itu jadi seperti ini. Mana ya? Ada yang lebih jelas saya. Seperti yang ini. Dia ditambahkan pewarna tanpa opacifier. Jadi kita masih bisa lihat isinya sebenarnya seperti apa. Kalau ditambahkan opacifier, merahnya itu jadi seperti ini. Jadi solid gitu. Kita tidak bisa lihat dalamnya seperti apa. Tidak. Oh, gitu. Ya, baik. Coba kita lihat ya. Nah, ini jelas nih. Dia pakai pewarna, tapi tanpa opacifier. Jadi kelihatannya masih bening. Ini diberikan pewarna, tapi ditambah opacifier. Kalau yang ini, pasti dia punya tujuan untuk memproteksi obatnya dari UV. Tapi kalau yang ini dia hanya untuk menambah daya tarik atau memberikan identitas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita paham. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Sepertinya sudah, Bu. Sudah cukup jelas. Kalau tidak ada, berarti untuk kelas A ini sudah selesai ya? Semua yang dengan saya ya? Harusnya sudah. Nanti tolong dikonfirmasi lagi aja ya. Berarti tinggal di UAS. Sudah, iya, Bu. Tinggal di UAS, nanti saya upload di Salsa semua videonya. Presensinya juga bisa kalian isi hari ini. Sehabis kelas saya add sessionnya dulu ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.